Selamat bertemu kembali para pegawai negeri sipil, khususnya calon pegawai negeri sipil. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kali ini saya menjelaskan atau berdiskusi tentang bagaimana menyusun rancangan aktualisasi yang baik. Ini tentu saja berdasarkan penjelasan dari perkalan yang terbaru. Mudah-mudahan melalui penjelasan ini kita dapat memahami bagaimana membuat rancangan aktualisasi yang baik. Nah, tentu saja penjelasan ini akan dibagi beberapa bagian. Yang pertama adalah menyusun rancangan. Diharapkan dengan penjelasan ini para peserta nanti bisa menyusun rancangan. Kemudian bagian 2 menyajikan rancangan, dan kemudian pada akhirnya melaksanakan rancangan dan membuat laporan rancangan. Aktualisasi sesuatu yang invisible menjadi visible, itu dapat dikatakan sebagai aktualisasi, ya. Misalnya teori menjadi praktek, konsep menjadi konstruk, dan gagasan menjadi kegiatan. Nah, sebagai pegawai negeri sipil yang baru, dalam menyusun rancangan aktualisasi ini ada 3 sumber yang bisa dijadikan karena berangkat dari uraian tugas, ya. Yang pertama adalah surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai oleh pejabat pembina kepegawaian. Di sana ada uraian tugas. Lalu mungkin juga tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan, bisa berupa surat keputusan atau nota tugas. Di sana juga ada uraian tugas. Lalu inisiatif sendiri, uraian tugas. Nah, ini semuanya harus diketahui oleh mentor, ya, karena mentor atasan langsung dari peserta. Yang dimaksud dengan SKP itu adalah surat pengangkatan pertama kali 80% sebagai pegawai negeri. Kemudian tugas tambahan itu atas dasar kebijakan pimpinan, seseorang diberi tugas tambahan yang dituangkan di dalam surat keputusan atau nota tugas dari kepala unit. Dan nota tugas ini juga berisi uraian tugas. Nah, ketika semua SKP, tugas tambahan, kemauan sendiri itu pun juga harus dilampirkan nantinya pada rancangan. Inisiatif sendiri harus diketahui oleh pimpinan. Peserta juga diizinkan untuk membuat rancangan berdasarkan pertimbangan sendiri. Jadi tapi tidak boleh lepas dari keahliannya, bidang tugas yang akan menjadi keahliannya. Nah, ada 7 langkah yang bisa dilakukan untuk menyusun rancangan yang baik ini. Yang pertama, diawali dengan mengenal jabatan dan uraian tugas. Yang tadi sumbernya 3. Kenali betul, dan ini harus berdasarkan atas dasar hukum yang kuat. Tidak boleh mengada-ada ataupun mengarang
dari uraian tugas itu. Lalu menguraikan uraian tugas itu dan mengidentifikasi isu yang perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mendukung organisasi berkinerja tinggi. Lalu tetapkan dari sekian banyak isu itu, isu prioritasnya apa, lalu harapan masa depannya dan juga faktor penyebabnya. Lalu hubungkan dengan agenda 3, Whole of Government, Manajemen ASN, dan pelayanan publik. Yang ketiga, melakukan pembimbingan dengan mentor dan coach. Jangan lupa bahwa area ini harus diketahui oleh mentor, lalu didiskusikan dengan coach. Nah, kalau sudah menemukan solusi dari isu yang akan dipecahkan, maka buatlah minimal 4 kegiatan yang relevan dengan upaya penyelesaian isu. Lalu dalam setiap kegiatan itu minimal ada 3 tahap kegiatan sesuai dengan apa yang menjadi solusi dari pemecahan itu. Kemudian peserta menghubungkan tema aktualisasi dengan aneka atau substansi lain, visi misi dan nilai organisasi. Kemudian menguraikan dampak dari setiap kegiatan dan juga menguraikan perkiraan hambatan dan alternatif solusi. Nah, meskipun ini tidak dimunculkan di dalam perkalan, namun 2 hal ini penting diketahui oleh para aparatur sipil negara karena setiap aktivitas itu mempunyai masalah. Ini adalah formulir alat bantu yang harus diketahui oleh para peserta di dalam menyusun rancangan itu. Yang pertama, nomor urut, isi nomor urut, lalu kegiatan isi dengan kegiatan yang relevan. Kemudian yang berikutnya adalah tahap kegiatan, isi dengan tahap-tahap kegiatan yang relevan dengan kegiatan. Lalu output, apa hasil dari kegiatan itu juga sangat penting ya. Lalu hubungkan dengan aneka dan substansi lain. Dan yang berikutnya adalah tuliskan terlebih dahulu visi, kemudian pilih misi yang paling sesuai. Nilai organisasi ini hendaknya diisi karena memang merupakan bagian dari matrik kolom 7 ya. Kalau belum tersedia, silahkan dikosongkan terlebih dahulu. Lalu pada saat aktualisasi diskusikan dengan pimpinan apa dari nilai organisasi tersebut. Nah, inilah kegiatan dan tahap yang harus diisi oleh para peserta ya. Lalu ada 7 pertanyaan panduan yang hendaknya dijawab. Kalau sudah menjawab 7 ini, saya kira rancangan aktualisasinya Bapak Ibu menjadi bagus ya. Saya kira demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa membantu. Sekian dan terima kasih. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia.